Iya, silakan. Weh. Begini bang, kan Iya. Muslim imani 4 kitab ya, Taurat, Iya. Zabur, Injil, Quran. Siap. Saya mau nanya, kitab Taurat, Injil yang dimani Muslim itu yang mana? Terus ayatnya yang mana? Karena kemarin saya lihat debat, Iya. kan abang bilang, ini itu karangan cerita. Hmm. Kitab Kristen itu karangan cerita-cerita semua apa kan yang selama ini abang pakai Taurat itu kan cerita juga Iya. nabi-nabi, perjalanan nabi-nabi sampai munculnya Yesus, begitu bang. Oke. Baik. Jadi maksudnya bertanya ke saya tentang apa ini? Tentang perdinan. Bukan bang, bukan masalahnya kan kemarin tidak bukan ini saya mau tanya kitab yang dimani Muslim kan itu Taurat, Zabur, Injil. Terus Iya. kitabnya yang mana? Oke, Ayatnya baik. yang mana? Baik, Kan baik. Al-Quran sudah jelas. Ada ini, surat ini, surat ini. Baik. Jadi pertanyaannya mana kitab Taurat, mana kitab Injil, gitu ya? Dua kitab ini Ya, yang dicari. Iya, Sabur. Yang diimani Iya, umat Mazmur, Muslim. Zabur. Oke. Tapi Baik. jangan gunakan kitab yang ada di Kristen gitu. Oke, baik. Jadi gini, kalau Islam yang ditanya, simple. Mana kitab Taurat? Ya, kitab Taurat untuk Nabi Musa. Qala ya Musa inni stafaituka alan nasi birasalati wa bikalami. Fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Fahuzha biquwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasidun. Jadi Nabi Musa diberikan Taurat, lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, berpegang teguhlah kepada Tauratku itu dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya. Itu kan terdapat di Quran, Bang. Maksudnya kitabnya itu maksudnya langsung kayak beda kan kayak Kristen kayak Taurat itu kan mulai dari Kejadian sampai apa ini? Itu kan di situ ada cerita Musa semua. Nah, kalau Sampai Anda 10 hukum Taurat. ya, kalau sudah Kalau Taurat, kenapa di Muslim tidak mengimani 10 hukum Taurat? Nah, tunggu dulu. Ini Taurat kan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Maka yang punya kewajiban untuk menunjukkan itu ya kaumnya Nabi Musa. Bukan kami. Kami hanya beriman. Tuhan kami mengutus Nabi Musa diperlengkapi dengan hukum Taurat. Lucu Bang. Sekarang saya tanya kepada saudara. Kitab Taurat itu diberikan kepada umat Islam atau kepada umat Yahudi? Kutanya dulu nih. Belum Bang. Pertanyaan saya belum ini. Itulah jawab. Anda kan bertanya kepada saya, mana Taurat itu? Saudara, Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya. Kenapa tunggu di saya, minta di saya? Oke lah. Oke. Kalau Injil, Sabur. Oke, saya jawab. Terkait dengan apa yang diterangkan kemudian Zabur, wa ataina Dawud Zabura. Lagi-lagi yang diberikan Zabur itu adalah Daud. Jangan minta di kami. Tuh, sekarang menurut saudara kitab Taurat itu tunggu. Kitab Taurat, sorry. Kitab Zabur itu, menurut saudara kitab Zabur itu diberikan kepada siapa? Umat Islam atau kepada Daud? Umatnya Daud. Begini Bang. Berarti Al-Quran untuk Muhammad. Iya. Ya, betul. Muhammad bangsa apa? Arab. Bangsa Arab. Betul. Terus Abang bangsa apa? Saya kaumnya, saya umatnya. Kenapa harus tertawa? Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk orang Arab saja. Bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyana lin-nas, untuk seluruh umat manusia. Bahkan Al-Quran itu diwahyukan untuk rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Kenapa jadi tertawa? Kemarin abang cerita debat sama Ferdinand, bilang ini karangan, ini cuma cerita. Tunggu, saya belum sampai. Saya belum sampai ke situ. Tunggu. Di setiap debat digunakan untuk membenarkan dalil. Saya belum sampai ke situ. Ya, Nanti akan masuk ke situ.
Tadi Zabur, Taurat sudah, sekarang Injil. Al-Quranul Karim menjelaskan, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah nabi, diberikan kepadaku Injil. Aku ini adalah hamba Allah yang diberikan kepadaku Injil, ketetapan berupa hikmat Injil, pengetahuan. Lalu aku ini adalah seorang nabi, diutus kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Nah, Allah memberikan Nabi Isa Injil untuk Bani Israel. Injil untuk Bani Israel, jangan minta ke kami. Oke, jadi sudah lengkap 3. Taurat untuk Nabi Musa, Mazmur atau Zabur untuk Nabi Daud, kemudian Injil untuk Nabi Isa. Pertanyaannya, kenapa ada di Roma? Kok bisa agama pagan Roma kok bisa pegang buku yang mereka katakan Taurat, yang mereka katakan Mazmur, yang mereka katakan Injil? Ini dari mana, Mas Ayu? Makanya, itu Bang, kitabnya Nabi Musa, itu Bang. kitabnya Yesus, Daud, Yesus itu kitabnya Israel. Bani Israel kok ada di kalian? Ke seluruh dunia. Sekarang saya tanya, ujung bumi. kenapa ada di Anda? Apakah Anda kaumnya Nabi Daud? Apakah Anda kaumnya Nabi Musa? Apakah Anda kaumnya Nabi Isa? Justru Anda yang saya pertanyakan. Makanya kenapa Anda bertanya, kenapa selalu bawa Bible? Kenapa selalu bawa Bible? Kenapa selalu bawa Bible? Karena Al-Quran mengatakan apa tentang Bible? Dengarkan saya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri kemudian mengatakan ini dari Allah, padahal untuk menjualnya dengan harga sedikit, padahal itu bukan dari Allah melainkan dari tangan mereka sendiri. Apa buktinya? Anda hanya pegang terjemah. Anda bukan kaumnya Nabi Musa, Anda bukan umatnya Nabi Daud, Anda bukan pengikutnya Isa alaihissalam. Kenapa ada buku-buku itu di tangan Anda? Ayo jawab. Jawab. Nabi mana yang pernah diutus ke Roma? Bukan pengikut. Saya pengikut Yesus, bukan pengikut Isa. Beda Isa dengan Kalau Yesus. Anda pengikut Yesus, berarti Anda Bani Israel. Berarti Anda tidak menyembah Yesus. Berarti Anda menjadikan Yesus hanya rasul. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 nomor 27, nomor 31, sorry. Di situ dia mengatakan dengan sangat jelas, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya bahwa aku adalah utusan, bukan Tuhan. Ayo. Terus gimana dengan ayat ini, Bang? Yang mana? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, baik. Terus dia punya murid lagi bertanya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Oke. Itu sudah cukup bagi kami. Oke. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa yang membunuh aku? Berarti melihat Yesus berarti melihat Tuhan. Barang siapa yang membunuh aku, berarti membunuh Bapa. Jangan please, terus ada lagi aku ini. Ayo saudara belajar. Satu. Oke. Kalau aku berarti Bapak juga ikut? Begini, Bang. Baca, jangan mencari kebenaran, carilah jangan mencari pembenaran, carilah kebenaran. Justru ini kebenarannya, saudara. Inilah kebenaran itu. Coba baca Kejadian sampai itu semua nabi-nabi sudah membuatkan akan lahir juru selamat. Makanya orang Yahudi tidak sampai sekarang menunggu Mesias, padahal Mesias sudah datang. Mesias itu apa? Tuhan atau manusia? Yang diurapi, Bang. Apa yang diurapi, Tuhan atau manusia? Yang diurapi Allah. Hah? Allah itu apa? Allah itu apa? Oh iya, sorry. Allah itu kan waktu di Arab kan nama-nama Allah ada 3, Lata, Lusa sama Almanat. Oh, ada ilmu dari mana lagi tuh? Iya. Ilmu dari mana itu? Mana ayatnya? Itu ada, Bang, di hadis firman. Jangan ajarin kami tentang Islam. Jangan ajari. Kembali kepada tema Anda. Kembali kepada tema saudara. Jadi ketika Anda mengatakan, lihat pernyataan Yesus.
Apa data yang pertama Anda bawa? Yohanes 14:6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini ucapan Yesus kepada orang Roma atau kepada orang Yahudi? Semua umat manusia, Bang. Inilah kalian, korban doktrin gereja yang tidak mau belajar. Bukan, Bang. Bukan korban doktrin. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa itu untuk seluruh umat manusia? Di kitab Wahyu sudah ada juga. Kenapa larinya ke kitab Wahyu? Seluruh dunia. Kenapa larinya ke kitab Wahyu? Di situ sebarkanlah ke seluruh sampai ke ujung bumi. Disebarkan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Silakan aja. Pengakuan Yesusnya dulu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Ini ucapan Yesus untuk Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel. Dia tidak pernah nyebrang ke Roma. Apalagi sampai ke Indonesia. Maksudnya ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel menolaknya dengan mengatakan, kami tidak percaya samamu. Kami punya Mesias baru, nanti belum datang, bukan kamu. Siapa sih lo? Apa kata Yesus? Hei kalian, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu maksudnya. Bukan untuk kalian saudara. Itu untuk orang-orang yang ada di zamannya yang menolak Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Makanya dikatakan, hei Pilatus. Apa siapa? Siapa lagi namanya? Filipus. Siapa? Sorry. Akhi siapa namanya? Filipus ya? Filipus. Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Mengapa kau bertanya mana Bapa itu? Artinya, bukankah sudah dikatakan bahwa kita orang Yahudi diajarkan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk? Bukankah kita sudah diajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan pernah bisa diam di atas muka bumi? Sesuai dengan kitab yang kita imani. Bahwa seluruh langit, bahkan langit yang menaungi bulu langit pun tidak mampu memuat Elohim. Apalagi menjadi manusia. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Kamu semua tidak pernah melihat Bapa. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lalu bagaimana kau berkata kepadaku? Tunjukkan. Tunggu sabar. Lanjutannya ini kan ada Bang. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ajarannya. Bukan Tidak. dirinya. Bukan. Melihat aku, melihat Bapa. Ajarannya Yesus. Bukan jasadnya. Peliharalah dalam namaku. Peliharalah mereka dalam namaku. Yaitu namamu yang telah engkau berikan. Nama Allah yang Yesus mengatakan, namamu, nama Allah yang engkau berikan. Jadi namanya Allah itu siapa? Saudara, dengarkan saya baik-baik. Jangan keraskan hatimu. Yesus mengatakan. Iya, Yesus mengatakan. Yesus mujizat sudah nyata di dalam hidupku, Bang. Oh ya nggak apa-apa. Jujur, Bang. Iya nggak apa-apa. Matius 24 nomor 24. Dengar. Matius 24 nomor 24. Penyesat itu bisa bermujizat. Santai aja. Kami tidak goyah. Dengarkan ya. Dengarkan. Orang Kristen itu wajib bisa bermujizat. Kenapa? Karena orang Kristen itu adalah pengikut ajaran nabi-nabi palsu. Gak boleh tidak. Celakalah orang Kristen kalau tidak mampu bermujizat. Karena sudah dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 12, nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Dari hasilnya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Tanda-tandanya bisa kau lihat. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tanda-tanda nabi palsu, pengajarannya dari buahnya adalah satu, memanggil aku Tuhan. Sabar dulu, Bang. Bermujizat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Matius 7. Sabar. Ayat 15 sampai nomor 23. Ayat pula. Coba. Tanda-tanda dari nabi palsu satu, memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah kemudian aku akan berterus terang kepada kalian, pada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedor. Silakan Anda bermujizat karena itu memang tanda-tanda dari buah palsu, dari nabi palsu. Buah dari nabi palsu adalah bermujizat. Silakan Anda bangga dengan itu. Tapi ingat, tunggu hari di mana Anda akan diusir ke dalam api neraka yang menyala-nyala menurut Yesus. Baca, Bung. Jadi tugas saya sudah selesai.
Bahwa ketika Anda bertanya tentang Torah, bertanya tentang Zabur, Mazmur, bertanya tentang Injil, itu adalah kitabnya orang Yahudi. Pertanyaannya, Anda bukan Yahudi, Anda bukan umatnya Nabi Daud, Anda bukan umatnya Nabi Musa, kenapa ada kitabnya ada di Anda? Ini dari mana datangnya? Bukankah ini dari serigala yang nyamar domba, lalu menjualnya ke Roma, lalu kemudian Anda imani? Gimana? Masih mau bangga dengan mujizat? Mujizat Yesus memang nyata, Bang. Mujizatnya Yesus nyata. Yang saya maksud itu tanda-tanda nabi palsu yang Yesus ramalkan kemudian kepada muridnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan Anda tadi mengaku Anda bisa bermujizat. Artinya, Anda siap-siap untuk diusir oleh Yesus. Cuma, coba tunjukkan apa yang Anda sebut tadi, memanggil Yesus Tuhan di ayat yang ke-21. Oke. Ya. Oke. Di situ jelas diterangkan dengan sangat jelas. Di data nomor 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan? Bukankah Iya, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ini siapa ini? Ini Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Maaf, Bang. Saya mendukung Maaf, itu. Bang. Justru itu adalah statement yang mendukung pernyataan Anda ketika debat dengan Budi Asali, bahwa perbuatan menyelamatkan seperti yang Anda sampaikan. Dan di situ jelas Yesus, Zuma harus mengerti konteks Matius 7. Yesus sedang, Saya ngerti, saya paham. Sebentar, Yesus sedang menyampaikan ajarannya. Jadi Zuma jangan menggiring atau memberikan asumsi. Semua apa yang Zuma sampaikan itu, semua itu adalah asumsi. Baik. Jadi yang orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, meramal pakai nama Yesus, itu bukan buah dari pengajaran nabi palsu menurut Anda? Jadi makanya dengar dulu Zuma. Yesus akan menghardik orang-orang yang merasa rohani. Ini baru asumsi. Perhatikan, makanya konteks Matius 7 itu Anda harus mengerti. Saya atau Anda yang harus mengerti? Anda yang harus mengerti. Anda Oke. tidak mengerti. Mari kita ambil pokoknya dulu. Kita ambil pokoknya dulu. Ini sedang berbicara buah dari nabi palsu atau apa? Maka kita harus belajar. Lihat konteksnya, Bu. Jadi jangan mengutip sebuah teks lalu Anda asumsikan. Yang asumsi saya atau ente? Ente. Oke. Ini berbicara tentang buah nabi palsu atau bukan? Makanya lihat dari Matius 7 ayat 1. Makanya saya tanya, ini buah dari nabi palsu atau bukan? Iya, betul. Makanya sekarang buah-buah nabi palsu, buah-buah nabi palsu ini, dengar saya. Mereka munafik. Mereka tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya, munafik yang merasa diri lari ke munafik segala macam, lari kemana-mana. Nggak ada munafik-munafik di sini, Cak Ayu. Yesus konteksnya ini bukan berbicara mengenai munafik. Orang banyak. Ini bukan berbicara mengenai orang munafik. Ini berbicara mengenai buah-buah pengajaran nabi palsu kepada orang-orang yang ada di situ, termasuk orang-orang ahli Taurat, orang imam yang ada di situ. Yesus menyampaikan supaya mereka berhati-hati dengan orang-orang yang merasa dirinya rohani. Ini buah-buah nabi palsunya apa saja? Coba sebutkan. Coba, nggak usah berasumsi kepanasan. Nggak usah berasumsi kepanasan, nggak usah kayak anak kecil ente rebutan permen, nggak usah. Gantian. Ini sederhanakan aja poinnya. Jangan kepanasan. Jangan kepanasan. Semua orang bisa berbicara. Jangan kepanasan. Menguasai. Jangan kepanasan. Jangan kepanasan. Jangan mentang-mentang Anda calon api neraka, Anda kepanasan. Kesempatan kepada orang. Iya, gantian. Dengarkan saya. Kalau nggak mau diatur turun.
Dengarkan saya, dengarkan saya. Anda Dengarkan saya. memotong. Anda Gantian. Mampus, masih mau aku datang besok. Gue udah bilang kalau nggak mau diatur turun. Anda tidak bisa meloloskan diri Anda. Ini Anda keciduk. Saya belum masuk ke data 24 sampai 27-nya. Kalau sampai 24 sampai 27, mandi darah Anda, muntah darah ente, ginjal Anda kelipat-lipat kalau saya lanjut ke ayat itu. Jangan ragukan keilmuan saya tentang Bible. Please. Saya tidak ada tendensi perpuluhan. Saya bukan mau membodohi atau mau menyesatkan. Apa keuntungan saya? Anda kalau menjadi mu'alaf menjadi penghuni surga. Keuntungan buat saya apa? Ini saya mengatakan, perkataan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel. Yang datang kepadamu, menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, untuk mengetahui daripada pengajaran daripada nabi palsu ini, kata Yesus, lihat aja buahnya, lihat hasilnya. Apa hasilnya? Kau tengoklah orang-orang di sekelilingmu. Kalau ada yang memanggil aku Tuhan, nah itu tanda-tandanya. Bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah dia buahnya. Kok larinya ke munafik segala? Ini buahnya. Yesus sudah jelaskan. Sekarang permasalahannya adalah, apakah buah ini ada di